Aduh, ini apa lagi sih? Semua lagi pada tren cat mengecat apa ya? Semua serba dicat. Tapi itu yang dicat hanya cangkang dari kelomang kosong saja kok. Phew, aman. Wah, bagus juga nih buat hiasan. Cat yang digunakan untuk mewarnai cangkang kelomang adalah cat air atau cat minyak, teman. Tapi kok kelomang yang masih hidup ada juga ya? Otan curiga nih, pasti ada kelomang yang terancam nih. Otan, sebentar lagi aku akan dipindahkan dari rumah lama ke rumah yang baru. Yang membuat aku tidak nyaman, karena rumah yang akan aku dan teman-temanku tempati adalah cangkang yang sudah dicat. Dan yang terburuk adalah cara manusia jahat itu mengeluarkan aku dari cangkang yang lama. Aku dipaksa keluar dengan cara direndam air. Kemudian ditarik secara paksa. Tak jarang banyak dari temanku yang mati karena ada bagian tubuhnya yang terlepas. Tidak hanya itu, Tan, ada cara yang lebih ekstrim, yaitu dengan menghancurkan cangkang kami menggunakan palu. Setelah hancur, baru kami ditaruh di antara tumpukan cangkang yang sudah diwarnai. Lalu kami terpaksa menempati cangkang tersebut, karena untuk melindungi bagian tubuhku yang lunak ini. Ya Tuhan, sungguh terlalu ulah manusia jahat itu. Teman, tahu nggak efek apa yang ditimbulkan jika cangkang kelomang kita cat? Jadi di cangkang kelomang itu terdapat pori-pori yang sangat kecil, berfungsi sebagai keluar masuknya udara, sehingga kelomang tidak kepanasan. Nah, kalau cangkangnya kita cat, maka pori-pori tersebut akan tertutup. Maka udara di dalam cangkang akan terasa sangat panas. Itulah yang membuat Sobat Otan ini akan mati perlahan-lahan karena panas dan keracunan akibat bau zat kimia dari cat. Sobat Otan ini adalah kelomang darat, atau kita bisa juga menyebutnya umang. Kelomang darat tidak dapat hidup di dalam air, tapi membutuhkan air untuk hidup. Karena habitat aslinya ada di daerah pesisir pantai. Betul sekali, Tan. Nah, aku punya umur yang cukup panjang loh, yaitu bisa mencapai 40 tahun. Teman, aku dan cangkangku merupakan satu bagian yang berbeda loh. Saat aku tumbuh besar, cangkangku tidak akan ikut tumbuh besar. Aku harus pindah untuk mencari cangkang baru yang lebih besar. Biasanya aku cek terlebih dahulu, teman. Apakah ada yang bolong, ada kotoran, atau yang lainnya. Jika aku merasa sudah cocok, maka aku akan pindah ke cangkang yang baru. Biasanya cangkangku itu berasal dari bekas siput laut yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Aku adalah omnivor alias pemakan segala. Aku bisa makan apa saja yang aku temukan di pantai. Teman,
Cangkang atau rumah kelomang merupakan salah satu bagian penting dalam hidup kelomang. Jika tidak ada rumah, maka hidup kelomang tidak akan lama. Selain mudah dimangsa predator, tubuh kelomang yang lunak dapat kapan saja terluka. Nah, sekarang Otan mau eksperimen nih. Bagaimana jika salah satu dari mereka tidak mempunyai cangkang? Apakah kelomang tersebut akan berkelahi dan berebut cangkang? Atau malah si kelomang pergi untuk mencari cangkang lain yang kosong? Taruh 2 kelomang yang sudah mempunyai cangkang, kemudian taruh 1 yang tidak mempunyai cangkangnya. Tuh lihat teman, kelomang yang tidak memiliki cangkang menghampiri cangkang yang sudah berisi kelomang lain. Wah, sepertinya yang punya lebih galak ya. Jadi nggak dikasih deh. Sabar ya sob. Ternyata si kelomang tetap mencari cangkangnya teman. Tapi tetap saja, ketika di alam, siapa yang kuat, maka ia yang dapat bertahan. Kalau kelomang darat ini bisa jadi hewan peliharaan kita loh. Selain pakannya yang mudah dan tidak bau, perawatannya juga gampang kok. Yang perlu kita siapkan untuk memelihara kelomang adalah membuat kerabitan, alias tempat kelomang yang kita buat seperti di habitatnya. Siapkan akuarium, pasir pantai, ranting pohon, cangkang kosong, buah-buahan, dan juga garam ikan. Pertama, masukkan pasir ke dalam akuarium. Ketinggiannya harus diatur ya teman, minimal sampai tinggi kelomang yang kita miliki. Jangan lupa siapkan wadah yang berisi air. 1 wadah berisi air tawar untuk minum kelomang, 1 wadah lagi untuk air yang diberi garam ikan. Fungsinya untuk kelomang berendam. Kemudian, taruh buah-buahan segar untuk makanan kelomang. Jangan lupa tambahkan cangkang-cangkang kosong jika suatu saat kelomang mau berpindah rumah. Terakhir, taruh ranting-ranting di dalam akuarium. Fungsinya agar kelomang bisa naik atau berdiam di ranting. Ayo sob, kerabitan kalian sudah jadi nih. Sekarang pada masuk ke sini. Lihat deh teman, kelomang ini langsung pada ngegali pasir untuk tidur di dalamnya. Inilah mengapa tinggi pasir harus minimal setinggi kelomangnya teman. Karena kelomang makhluk yang nokturnal, Sobat Otan ini suka menguburkan diri di dalam pasir ketika siang hari. Tuh lihat, ada yang lagi bertengger di atas ranting. Kalian ini kelomang apa burung sih sebenarnya sob?